Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu, juga pimpinan cabang, pimpinan majelis tabligh, juga segenap panitia Ramadan, takmir masjid, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita termasuk orang yang bisa mengalahkan nafsu pengen tidur kembali. Jadi nafsu pengen tidur kembali kita tahan, kita kalahkan nggo ngaji. Nah ora ditahan, ora dikalahke, pengine itu bar subuh tidur lagi. Mending bar subuh tidur lagi, kadang bar sahur tidur lagi urung subuh. Nah, itu lebih repot lagi. Nah, itu. Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan materi seputar doa, gitu ya. Kenapa doa termasuk yang penting kita kaji, kita pelajari? Kalau jenengan tadarus Al-Qur'an, ayat tentang puasa, jenengan wa surah Al-Baqarah 183, 184, 185, ketemu 186 diselingi ayat doa, Pak. 187 kembali bicara puasa lagi. Nah, jadi ayat dongo itu disisipke ning ayat poso. Nah, cara tafsire Pak Quraisy Shihab itu tersirat rahasia bahwa di tengah-tengah puasa itu disitulah ada doa yang makbul, ada doa yang harus diperbanyak. Jadi kenapa ayat puasa kok nyelip di antara ayat puasa? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wa idza lan lamun saala takon ka ing sira Muhammad sapa ibadi kawula ingsun, jawaben fa inni qarib, monggo sak temene ingsun iku cedhak. Uji budak watat da'i da'ani, ingsun bakal nyembadani dongane kawula ingsun nalikane dheweke ndonga. Arti sembadani, jawab ning wa idza ta'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kalau dia berdoa kepadaku syaratnya ben ditampa falyastajibu li, hendaklah ia memenuhi perintahku, memenuhi tuntutanku, memenuhi seruanku. Maksudnya jogo larangan, jogo perintah, nek pengen dongane mandi. Wal yu'minu bi, dan hendaklah ya penuh kepercayaan kepadaku ketika berdoa itu. La'allahum yarsudun, supaya mereka mendapat petunjuk. Jadi ayat ini disisipkan di antara ayat puasa, disisipke ndonga. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu katakan, Rasulku, aku ini dekat. Jadi jangan bolehlah kita di satu waktu itu, kadang-kadang itu juga nggo perdebatan dalam ilmu kalam ya. Gusti Allah ini nang endi? Kadang-kadang kan nggo perdebatan itu, Pak. Apa nang langit? Apa nang endi? Apa manggon? Apa ora manggon? Itu kan dalam ilmu kalam jadi perdebatan tersendiri. Saya tidak ingin masuk ke situ. Tapi walaupun ada pendapat yang mengatakan Tuhan istiwa di ars, menempati di ars sana,
Itu kadang-kadang sebagian orang terus bayangke Gusti Allah ya aduh dibayangke ning langit kok. Padahal di sisi lain Allah juga memberitahu, aku ini dekat. Nek dibayangke ning kono kan aduh. Bahkan ayat lain mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya lebih dekat daripada urat nadimu sendiri. Cedek. Nah, yaitu ini artinya di satu sisi kita juga harus punya keyakinan bahwa Allah itu ya dekat, maha mendengar. Jangan dibayangkan jauh. Tapi juga maha mendengar. Kenapa maha mendengar? Maksudnya nak ndonga ya ora usah banter-banter. Ndonga ora usah bengok-bengok. Kita itu menyeru Tuhan yang maha mendengar. Ora usah banter-banter, ora usah bengok-bengok. Ndonga kok banter, apa meneh bengok. Nah, sebelah dadi krungu. Kowe iki njaluk apa to? Ya nak sing disuwun biasa mungkin ora masalah, nak sing disuwun rada privasi kan ya sebelah dadi ngerti. Gitu. Jadi itu. Nah, berdoa jelas diperintahkan dalam agama kita. Berdoa termasuk ibadah. Orang yang tidak berdoa atau tidak mau berdoa dicap sebagai orang yang sombong. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, tentu aku jawab, aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau beribadah kepadaku, itu yastakbirun, termasuk orang yang sombong. Niscaya mereka akan masuk ke dalam jahanam dakhirin, dalam keadaan hina. Jadi wong ora gelem ndonga iki padha karo ora gelem ngibadah. Wong salat dhewe secara harfiah artinya doa. Salat itu secara harfiah artinya kan doa, Pak. Nah, ora gelem ndonga kan padha karo ora gelem ngibadah. Gitu. Makanya doa termasuk amaliyah yang harus kita jaga. Kalau orang tidak pernah berdoa atau tidak mau berdoa, seolah-olah tidak butuh Gusti Allah. Kadang-kadang ada orang yang komentarnya begini, ndonga-ndonga entuke apa? Ndonga-ndonga paedahe endi? Atau kadang gini, Pak, seprono-seprene ndonga ya hasil endi? Nah, itu sudah mulai tanda-tanda apa ya? Kufur bisa jadi itu. Nanti ujung-ujungnya makin lama kadang makin kurang ajar. Aku ora ndonga ya uripku makmur kok. Nah, jadi seolah-olah tidak butuh Tuhan nanti. Aku ora ndonga ya tokoku ya rame. Aku ora ndonga ya uripku penak kok. Nah, itu nanti tambah kurang ajar itu. Makanya kita itu harus atau biasa berdoa. Nah, berdoa kepada Allah, Allah itu suka kalau dimintai. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Sapa sing ora gelem nyuwun karo Gusti Allah didukani karo Gusti Allah. Dadi nek wong ora gelem nyuwun ki malah didukani karo Gusti Allah, kudune wong ki nyuwun. Itu kudune nyuwun. Jangan sampai kita ora gelem nyuwun. Lah Gusti Allah itu beda dengan makhluk. Makhluk kuwi saya disuwuni saya jengkel. Tapi nak Gusti Allah saya disuwuni saya ridho. Bedane di situ. Menungso kuwi sansaya disuwuni saya jengkel. Tapi nak Gusti Allah saya disuwuni saya ridho. Bedane di situ, Pak. Nak ora percaya jenengan nak esuk-esuk diparani tamu gawa proposal njaluk dana, pertama kali njaluk ijek karo mesem, Pak, nembe pisan kok. Tapi lecak jam enek neh wong mara nganggo proposal rak wis rada beda meneh jenengan. Enek meneh. Wis ora pati mesem. Coba nak sedina enek wong 7 mara ning jenengan njaluk dana kabeh, sing keri dhewe rak iso-iso lawange ditutup. Tutup lawange engko jek enek meneh aja-aja engko ngelong-ngelongi.
Jadi kalau orang itu semakin sering diminta semakin tidak suka. Tetapi kalau Gusti Allah tidak, jadi tidak sama. Minta saja. Itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana supaya doa kita lebih mudah terkabul, lebih mustajab. Nah, saya nulis buku ringan, sederhana. Saya beri judul Rahasia Doa Makbul. Itu. Saya belakangan ini memang mulai rada nggarap buku, nulis maksudnya. Karena saya pikir nak mung ceramah tok tidak punya nilai tambah. Apa meneh dosen, Pak ya? Dosen kok orang nulis buku tidak punya nilai tambah, Pak. Nilai tambah kita itu ya diantaranya nulis buku. Nak mung ceramah wis akeh sing iso, Pak. Tapi nak nulis buku sing iso urung akeh. Itu. Karena lebih berat itu. Dan supaya manfaat, maksudnya orang gampang hilang. Kalau hanya ceramah tok gampang hilang gitu. Tapi kalau jadi buku ditulis, insya Allah lebih awet. Buku itu kan 30 tahun, 40 tahun saja bisa bertahan, Pak. Yang penting orang kobong karo ora keli, ijek gitu. Nah, jadi itu. Nah, supaya doa kita makbul, usahakan kita menggabung 5 faktor. 5 faktor. 5 faktor itu apa? Artinya kalau 5 faktor ini ada semua, potensi doa kita untuk terkabul makin terbuka. Pertama, faktor orangnya. Orang, kitanya. Jadi nyun sewu, podo-podo le nyuwun, podo-podo le ndonga, ning ya jujur Pak kita akui, ana sing mandi, ana sing ora pati mandi. Ana sing aber. Iya, ora saben mulut iki mandine padha. Itu saya kira semua orang tahu, Pak. Ora mungkin kok padha-padha le mulut kok mandi kabeh. Mesti ana sing luwih mandi. Nah, itu. Nah, ciri orang yang doanya mandi itu apa? Yang pertama, saya kira kita semua mudah sepakat, Pak. Orang soleh. Wong soleh itu insya Allah dongane luwih mandi tinimbang sing ora soleh. Mosok wong ahli tahajud karo ahli judi misalnya kok dongane padha mandine, ora mungkin, Pak. Itu. Jadi ciri orang yang doanya makbul, satu tentu orang soleh. Yang kedua, ciri orang yang doanya makbul itu orang yang pandai menjaga khususnya makanan dan minumnya dari yang haram. Wong yang nggih saya ngati-ati babakan halal haram, terutama mangan karo ngombene, kuwi ciri wong sing dongane mandi. Dengan bahasa lain, wong ki nek ejek seneng mangan barang haram, barang subhat, dongane ora mandi. Jadi makanan halal itu pengaruhnya besar, Pak. Wong wirai nak cara bahasane tasawuf gitu. Wong wirai itu wong sing ngati-ati. Contoh wong hati-hati itu apa? Misalnya sahabat Abu Bakar itu contoh wong hati-hati. Dongane mandi. Suatu ketika sahabat Abu Bakar itu karo pelayane disuguhi susu. Suguhi susu. Terus diminum. Delalah ki nek wong atine resik iki kok krasa ora enak, krasa rasane piye ngono. Ora penak itu. Akhire tekok karo pelayane, "Ora iki susu entuke kok ngendi kok rasane beda karo susuku dhewe. Susu sing meres dhewe maksudnya." Lah pelayane jawab, "Niki opah kula ngramal." Opahe ngramal. Mbuh ngramal togel apa-apa aku ora ngerti. Pokoknya iku opah ngramal. Sahabat Abu Bakar langsung, "Waduh, pantesan kok rasane beda." Nyari apa bulu ayam itu, Pak, diutak-utak gitu ben mutah. Aku ben ora kelebon susu sing hasil perdukunan ngeramal dilepeh padahal masuk perut. Kuwi wong wirai contone kok kuwi. Dadi nak kelebon barang haram ki ora gelem, ora seneng dilepeh. Itu sama seperti ceritane Imam Al-Ghazali karo pendidikan bapaknya ya seperti itu. Imam Al-Ghazali itu ketika masih bayi dititipke tonggone yang duwe anak cilik.
Lah anggere tanggane iki nyusoni anake, Al-Ghazali ya melu disusoni, Pak. Sisane nyusoni. Suatu ketika Bapak Al-Ghazali itu tahu anaknya disusoni. Nah, dibawa pulang sama diambilkan bulu ayam itu dietik-etik ben mutah. Nah, ibuke heran. Ora, Pak, anake dhewe disusoni tanggane kok ngopo dadak diutahke meneh. Nah, beneran kan ngirit ora nukokke Denko. Nah, itu nak cara wong kene kan ngono. Nah, apa jawaban Bapak Al-Ghazali? Awake dhewe iki ora yakin tanggane awake dhewe iku pinter njaga barang sing haram ora. Makane palango mending tak nafkahi nganggo nafkahku dhewe sing yakin halal, lah sing kok tanggane iki tak guwak wae ben dilepeh wae. Sampai segitunya kuwi wong wirai hati-hati nemen. Nah, kadang-kadang kita itu sembrono itu contohnya apa? Kadang-kadang poso ngene iki kadang-kadang cek sembrono, Pak. Contoh sembrono iki apa? Poso kadang-kadang sore kan enek wong ngeteri buka itu, Pak. Takjilan, jaburan, poso ngene kula jaburan. Kan biasanya nak poso kan sore-sore kan ana wong ngeteri jaburan, takjilan. Nah, kadang-kadang ada orang yang nyun sewu delik iki jipo sebagian delik iki. Nah, itu kalau bahasa agamanya itu sebenarnya kategorinya itu hulul, Pak. Hulul ya, Pak? Nilep. Kudune jenengan eman-eman, Pak. Ngopo eman-eman? Lah wis poso ngoyo-ngoyo kok bukane karo hulul. Mbok mangan sing lumrah wae. Lumrahe maksudnya sing dibagi iki artinya wis sah. Tapi nak nilep itu ngene lho. Wah, di antara sekian panganan ki aku ana sing seneng. Delikke sik Nah, delikke telu. Liyane ora mangan dhewe. Itu namanya hulul. Tidak halal, Pak. Jenengan poso sedina wis ngati-ati, lah kok bukane ora ngati-ati. Sembrono. Apa meneh bukane nganggo peleme tanggane mateng dipek nggo buka, nyolong. Sayang kuwi. Ora iso njaga berarti, Pak. Wong poso iki njaga sing halal wae iso, kok lagi sing haram malah kolu. Sembrono. Itu. Jadi ciri wong dongane mandi iki anggere pinter njaga sing haram ngono kuwi mandi dongane. Sing ijek seneng haram-haram jangan harap mandi, Pak. Ora mandi. Nah, itu. Berikutnya ciri orang yang doanya mandi itu wong sing lagi terzalimi, disio-sio, difitnah, atine ambiar. Wong ngono kuwi dongane mandi lho. Makanya jenengan kudu hati-hati karo wong sing dianiaya, terzalimi. Ndongake elek ya mandi, ndongake apik ya mandi. Nek nak ndongake elek luwih mandi meneh. Gitu. Wong sing terzalimi, teraniaya, hati-hati. Makanya kalau kita itu pas dianiaya orang, kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Jenengan diberi kesempatan dongane mandi plus diberi energi ekstra. Maksudnya pripun? Jadi umumnya kita kalau dizolimi ya ndak seneng, Pak. Tetapi ketika itu terjadi pada diri kita, sebenarnya kita ambil sisi hikmahnya. Apa hikmahnya? Aku diparingi kesempatan donga mandi plus ditransfer energi ekstra. Sing penting energi ekstra itu kita rubah menjadi energi positif, aja negatif. Maksudnya pripun to, Pak? Kula dereng pati dong. Maksudnya ngeten. Kalau misalnya ada anak muda, pemuda ngelamar utawa nekokke gadis pujaan hatinya, kebetulan gadis ini status sosialnya lebih tinggi, luwih sugih, luwih ayu, anake wong pangkat, terus pemuda ini nekat ngelamar, kan hampir pasti ditolak, Pak. Mending nak mung ditolak tok, nak karo diuneni sing selekit
Tapi nak wani siap resiko, termasuk ditolak siap. Jenengan itu sebenarnya dikasih energi ekstra untuk jadi orang hebat, dengan catatan rubah menjadi energi positif. Umumnya wong nak diuneni sing nglarake ati kan kloro-loro, Pak. Justru kloro-loro itu peluang berdoanya menjadi makbul. Sing penting orang bales. Maksudnya bales misuwi apa jotos itu loh, Pak. Kita diberi kesempatan doa makbul plus energi ekstra. Jadi DC iki ben disakiti ben. Misalnya ya, enek cah nom diunek-unekke misale. Kowe kok arep ngepek anakku, arep mbok pakani apa? Kowe iki ora ngilu anake sapa? Melarat ora ndek apa-apa. Aja ora matuk aku. Kan ambiar Pak atine pemuda itu. Bayangkan gadis pujaannya mungkin ya bocahe gelem seneng, wong tuane ora setuju gek ngunekke sing ora penak. Hati pemuda ini kan ambiar. Ning asal anak muda ini cerdas, tidak usah dendam, cukup senyumi saja, jenengan ditransfer energi yang kuat. Apa? Punya kesempatan doa makbul plus energi ekstra. Karo berbesmili bali, jipuk wudu, sholat hajat, madhep karo Gusti Allah, matur ya Allah, hambamu ini baru saja dipermalukan, baru saja disakiti, baru saja dihinakan. Ya Allah, Zat yang maha mulia, angkatlah derajatku ya Allah. Berilah hambamu ini kesempatan untuk menjadi orang hebat, untuk orang sukses, supaya hinaan itu tidak terulang dan tidak terbukti. Saya tidak dendam, saya tidak sakit ya Allah. Barwi terus berjanji, ya Allah saya berjanji, saya akan datang lagi 20-30 tahun yang akan datang ke rumah calon mertua yang menolak saya tadi. Kalau dia memilih calon menantunya hanya gara-gara bawa Avanza Veloz, saya janji ya Allah saya akan datang 30 tahun lagi tak gawake sepur sak stasiune. Kan gagah toh Pak. Itu namanya jenengan disakiti tapi bangkit, punya energi ekstra. Nanti keinginan untuk jadi sukses itu kuat Pak. Karena apa? Bayangke DC iki ora penak. Tapi aja dendam pesenku. Terus ya ora usah nyepatani. Nek jenengan dendam nyepatani apa meneh kok ngasah golok, mlebu penjara jenengan. Kuwi jenenge ditransfer energi negatif dibales negatif, balik ke negatif penjara. Tapi dia transfer energi negatif, katakanlah misui kita misalnya, ngenyek kita, nah kita rubah, aku ditransfer energi tak rubah jadi positif, aku ora kok kuwi. Aku ya iso sukses, aku ya iso hebat. Nah, itu akan memotivasi dia untuk bangkit jadi orang hebat. Jadi itu ciri wong sing dungane mandi, orang yang hatinya ambiar. Berikutnya faktor kedua, tadi kan faktor orang ya. Nah, sekarang faktor kedua, faktor tempat. Nah, kita kalau berdoa milih tempat yang makbul maksudnya. Yang banyak tempat makbul tentu saja tanah haram, Mbak. Tanah haram itu Mekah Madinah, banyak tempat makbul, terutama Mekah. Ya, banyaklah yang sudah umroh haji tahulah mana tempat-tempat titik-titik yang makbul. Kalau di luar tanah haram, rada angel memang golek. Ya paling masjid. Masjid juga secara umum tempat suci, tempat mulia. Untuk berdoa bagus. Itu tempat. Yang ketiga, faktor waktu. Kapan kita berdoa? Carilah waktu yang makbul. Waktu yang makbul banyak. Banyak, Pak. Itu. Tinggal ngepaske saat-saat makbul itu. Contoh, ini bulan puasa ya. Sing makbul itu kapan? Waktu makbul adalah ya sepanjang hari ketika kita puasa ini, Pak. Makbul, wong poso iki wong kaya malaikat sih.
Wong poso sing tenanan iki kaya malaikat, dongane mandi. Jadi sepanjang kita puasa ini ngundungo bagus. Peluang makbulnya besar, apalagi ini bulan Ramadan. Seterusnya lebih makbul lagi menjelang berbuka atau saat berbuka, sebagai waktu-waktu lah. Menjelang berbuka atau saat berbuka. Kenapa waktu itu makbul? Karena pada saat menjelang berbuka umumnya orang sudah terkontaminasi nafsu. Nafsu apa? Pengen selak buka. Coba buka kurang 5 menit, konsentrasi uang terus buyar, Pak. Menjenengan pengajian, melu pengajian menjelang berbuka. Semakin nyedai buka kan semakin tidak konsentrasi toh, Pak. Apa meneh petugasnya wis bagi. Wis tambah ora konsentrasi, pikiran wong wis nang panganan gitu. Di antara sekian panganan wis karo batin. Iku sing tak emplok isik dhewe sing endi iki. Wedange sing endi iki karo tolah-tolahne pengajian wis ora mlebu. Nah, pengajian menjelang berbuka itu loh, Pak. Nah, kurang 5 menit itu serah konsentrasi. Akhirnya apa? Wayahe menjelang buka ora kelingan donga. Kadang bismillah lali ora diwaca. Begitu beduk, begitu maghrib langsung saut. Bismillah kadang ora kober. Padahal kalau kita wis ngerti ilmune kurang 3 menit 4 menit donga se ra ketang 2 menit 3 menit itu saat yang makbul. Liyane do mikir panganan jenengan jek eling Gusti Allah gampang dikabulke insyaallah. Tapi ya sing ngerti ilmune ya sithik, sing wis ngerti ya urung karuan kelakoni kadang-kadang. Itu. Apalagi yang makbul bulan Ramadan ini. Ya sebenarnya bukan hanya Ramadan, Pak ya. Waktu sahur. Waktu sahur itu waktu yang mustajab, Pak, untuk berdoa. Dan itu tiap malam, orang mung Ramadan tok maksudnya. Hadisnya sahih jelas. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Tuhan kita yang maha agung, maha berkah tiap malam turun ke langit bumi ketika malam tinggal 1/3. Jadi bengi kan kari setelon, maksudnya waktu sahur Tuhan turun ke bumi kata Nabi, ke langit dunia. Fayaqul sambil memberi pengumuman. May yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Sapa sing wektu sahur iki njaluk ngapura, bakal tak paringi ngapura. Njaluk ngapura, ngekeh-keh istighfar. Wa may yas'aluni fa'utiyahu. Sapa sing nyuwun jam-jam iki tak paringi. Wa may yad'uni fa astajibu lahu. Sapa sing ndonga maring ingsun bakal tak ijabahi. Kuwi wektu sahur pendak bengi, ora mung Ramadan tok. Hadisnya sahih, ndak usah diragukan. Jadi kita itu diberi waktu makbul tiap malam. Lah khususnya Ramadan iki tangi waktu sahur itu kan gampang, Bu. Dibanding ora Ramadan. Wong sahur kan rata-rata anggere poso ya melek mesti pisan, tangi. Lah masalahe ibu-ibu sibuk masak menyiapkan sahur, kudune bapak-bapak kan rada longgar. Kudune bapak-bapak nggo ndonga, nggo wirid, nggo istighfar, nggo maca Quran. Tapi banyak di antara kita wayah sahur malah dintekke ngopo? Nonton TV isine dagelan tok. Dagelan iki lho, pelawak-pelawak iki lho, sing dominan kan jam-jam semono ki nek acara TV jenengan buka, rak dagelan, Pak. Guyu. Eman-eman, Pak. Wayah sahur malah nggo nonton TV. Wayah sahur monggo madang tok. Kalau udah tahu ilmunya, nggo ndonga, termasuk istighfar tadi. Mandi. Jadi faktor ketiga waktu. Banyak waktu makbul, Pak. Saya tidak cerita semua. Berikutnya faktor yang perlu dipertimbangkan adalah faktor kondisi. Kondisi maksudnya apa? Kita ini sedang apa? Sedang apa itu kondisi namanya. Misalnya kita sedang puasa, makbul, Pak, daripada sedang tidak puasa. Kita sedang sholat, lebih makbul daripada tidak sedang sholat.
Itu namanya kondisi sedang apa. Termasuk ketika orang sedang berperang di jalan Allah lebih mandi daripada yang tidak berperang di jalan Allah. Itu kondisi sedang apa, lebih makbul lagi. Termasuk posisi orang sedang safar, lebih mandi ketimbang orang sedang mukim. Wong lelungan gitu dungane luwih mandi Pak tinimbang wong sing ora lelungan. Makanya nak lelungan ngono kae sempatke ndonga. Saya dulu ketika kuliah di Surabaya, S3 saya di Surabaya, saya kalau pulang ke Boyolali dulu, kuwi anggere ke Surabaya jam 10 bengi, tekan Ngawi wayahe mampir neng warung makan, kuwi pas jam 2 jam 3 Pak. Liyane do mangan, saya tidak mangan. Apalagi jam-jam segitu saya tidak selera makan Pak. Tur yo urung luwe, jam 2 bengi yo. Yang lainnya pada makan, saya ambil wudhu. Karena saya menggabungkan teori ini. Siji, aku sedang safar. Loro, iki waktu sahur. Jam-jam 2 telu. Nah, tak gunake nggo salat wengi di musala itu. Dari liyane madang aku ndonga. Alhamdulillah, yo boleh dibilang dongane kabul Pak. Apa? Ya kuliah lancar. S3 rampung, lancar, cepet. Yang liane kadang-kadang ya saya cukup 4,5 tahun rampung, liane kadang-kadang yang 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, bahkan sampai sekarang teman saya ono sing urung lulus. Padahal 2007 iki wis 2022. Piro 15 tahun urung lulus, Pak. Ono wae alesane. Tapi nak ndonga njaluk dilancarke kabul, lancar, gampang. Jadi ngerti ilmune terus diterapke. Itu. Berikutnya adalah faktor apa? Faktor posisi berdoa. Posisinya sekarang. Maksudnya pripun? Maksudnya ada posisi doa yang lebih makbul dibanding posisi yang lain. Contoh nih, posisi sujud. Jadi di antara posisi-posisi kita doa itu sing berpeluang paling mandi ketika sujud. Mana hadisnya Pak? Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun faqtirud doa fis sujud. Posisi paling cedhak antarane kawula maring pengirane yaiku nalikane dheweke lagi sujud. Mongko do ngekeh-ngekehno ndonga wektu sujud. Jadi ndonga karo sujud lebih berpeluang makbul. Nah selama ini kita kan nak ndonga karo lungguh terus Pak. Mbok sekali-kali karo sujud luweh mandi. Bisa ditaruh di sholat wajib, bisa ditaruh di sholat sunat, bisa ditaruh di luar sholat. Sing penting karo sujud luweh mandi, luweh mandi. Alasannya apa? Sujud luweh mandi. Karena sujud adalah posisi paling apa istilah? Paling menghinakan diri, paling sopan. Sujud itu paling sopan, Pak. Bentuk penghormatan paling puncak. Lah wajahnya disejajarke karo sikil kok. Wajah itu kan anggota tubuh kita yang paling kita hormati, Pak. Ya kan? Paling kita hormati itu wajah. Tapi ketika sujud, wajah kita telungkupkan sejajar karo telapak sikil. Posisinya imbang. Itu puncak penghormatan. Makanya nek wis ngerti rahasiane donga makbul piye, gabunglah teori-teori tadi. Termasuk ndongane karo sujud. Lah aku iso cerita itu ya saya wis buktekke dhewe, Pak. Ini betul-betul pengalaman spiritual yang saya ingat-ingat terus. Jadi nyun sewu, saya itu punya anak 5, Pak. Anak saya 5. Delalah anak 5 kuwi laire gampang kabeh. Ora ana sing operasi kaisar, ora enek. Bocah saiki kan sing operasi sesar karo ora operasi nak jenengan amati, rak padha kae saiki, Pak. Nah, anak saya 5 itu ora ana sing operasi. Aslinya ya angel, Pak. Aslinya angel. Tapi kekuatan doa menjawab. Ini saya ceritakan karena berkesan, Pak. Jadi ceritanya anak saya yang kedua itu istri saya sudah dibawa ke rumah sakit.
Sudah dibawa 2 hari, bayi ini orang metu-metu Pak, mengedan 2 hari Pak. Akhirnya hari ketiga diputus kayak wes dioperasi wae, melas. Saya waktu itu masih CPNS kalau tidak salah, pokoknya saya masih, istri saya di Boyolali, saya masih belum tak boyong maksudnya, masih dengan orang tua di Boyolali, saya di sini tapi istri masih di Boyolali. Nah, saya ngerti rada telat, mungkin karena ngerti belum prei ya, masih hari aktif itu. Nah, pas hari kedua itu baru saya diberitahu, Mas, mertua saya yang beritahu, Mas niki mau ajeng lahiran, tapi angel. Nah niki sing teng mriki mutuske ajeng dioperasi. Jenengan pripun? Lah saya kan orang ngerti wujute. Ya saya tak iyani ngomonggo. Saene pripun kula nderek. Jawaban kula ngoten. Nah, terus pagi itu saya diberitahu malam, sore habis maghrib, terus paginya saya pulang. Nah, saya naik kereta waktu itu, sebelum turun Tawang, saya ditelepon, Mas, pagi ini positif mau dioperasi, positif, mulai jam 7 sampai selesai. Waktu itu saya sampai stasiun Tawang itu sekitar jam 7 juga Pak. Yang dari sini jam 6 pagi itu loh, kereta dulu kan Kaligung itu kan jam 6 ya, tekan Semarang jam 7 menjel sidik. Begitu saya turun dari kereta, ini istri saya sebentar lagi mau dioperasi ini. Akhirnya, aku isane mung ndonga. Tur yo sedikit banyak sing ngerti teori ndonga. Nah, saya ben tambah mandi dongane. Carane piye, Pak? Tawasul nganggo amal soleh. Tawasul tapi nganggo amal soleh. Ora nganggo wong mati loh ya. Nganggo amal soleh. Carane piye? Sedekah Pak, sedekah kan amal soleh. Nah, aku golek ngemis, nak ning stasiun golek wong ngemis kan ora angel Pak ya, gampang. Nah, saya ngerogoh 50.000 tak goleki sapa sing layak njaluk ini. Kok njaluk sapa sing layak dikei, tak kasih. Wis tak ikhlas-ikhlaske kae wong arep enek karepe kok. Tak kasih gitu. Baru gitu terus aku wudu. Baru wudu aku salat hajat. Ndonga. Khusus ketika sujud donga tak balen-baleni nganti rada suwe kae. Intine apa? Semoga istri saya diberi kemudahan, kelancaran dan keselamatan. Intine donga itu, Pak. Tak khusuk-khusuke kae, tak mantep-mantepke, tak yakin-yakinke dan saya baca ketika sujud. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, saya metu ka mushola, nyekel sepatu, arek nyegat bis jurusan Semarang Solo 3, saya turunnya Solo 3, nah, baru saya jalan, telepon saya berdering, mertua saya nelpon, kring, saya angkat, assalamualaikum, Mas, apa? Alhamdulillah ora sedo dioperasi, bayine wis lahir. Itu makanya saya terngiang-ngiang, kenapa? Bagi saya itu sangat berkesan, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, saya terus sujud syukur. Duit 50.000 nyelametke 12 juta, Bu. Lah kok iso? Lah nek operasi sesar tenan rak yo paling ora 12 juta, Pak. Ya ndak? Ayo 50.000 menyelamatkan 12 juta. Akhirnya apa? Anggaran go akikoh aman, Pak. Coba sih operasi, Mas, tombok aku jan. Ngono kuwi aneh tapi nyata. Ya percaya ora percaya, Pak. Nah, sekarang saya tanya, kenapa tidak jadi operasi? Padahal istri saya sudah dibawa ke ruang operasi, wis nganggo klambi ijo-ijo itu, seragam wis siap, dilalah Pak. Dokter sing arep ngoperasi tekone telat. Ngopo kok tekane telat? Saya yakin di situ ada campur tangan Allah. Dokternya ditahan karo malaikat. Ora usah mangkat sik apa, lagi enek wong salat kajat. Ora sedo mangkat telat begitu tekan kantor. Lah ndi pasiene sing arep dioperasi mboten sias dok ngopo bayine pun lahir. Mungkin ya rada gelo ya, waduh penghasilanku berkurang mungkin ngono ya. Itu aneh tapi nyata, Pak. Percaya ora percaya. Tapi kalau saya makin mantep. Jadi gabungke teori-teori itu, Pak. Jadi ndonga ya ana teori ini. Ben mandi iki piye. Nah itu. Dan anak saya tadi kan 5, Pak.
ceritanya itu. Nah, saya cerita satu lagi. Sing nomor telu unik lagi, Pak. Iya, rahasia doa. Ini lebih unik lagi, Pak. Apa? Sore istri saya mau melahirkan, bilang sama saya, "Mas, aku wis krasa iki tak sare nglahirke bar ngasar." Saya bilang, "Ayo tak goneng klinik." Istri saya malah begini, "Ora sah sik wae, wong biasane iki 2 dina nembe metu." Maksudnya kaya nggodho tok itu lho, Pak. Iku paling cek 2 dina, malah ngono iki, Pak. Akhirnya ya ora sida tak terke. Begitu arek maghrib kontraksine saya banter. Wah, ketoke tenanan iki Mas, ora nggodho iki. Tolong panggil ke bidan. Nah, waktu ada bidan desa, tidak terlalu jauh Pak, paling 300 meter. Tak parani bidane. Bu bidan nyuwun tulung tenggen kula, garwa kula ajeng nglairke. Bidane malah begini Pak, dibeto mriki mawon Pak. Lah batinku, lah sing ning omah wis ngono kok tak gorene. Nggih nyuwun tulung gandeng niki pun nyedaki jenengan mawon sing tenggen kula nggih, aku ngono. Ngeyel sithik aku. Nggih, tapi jenengan wangsul riyen mawon. Niki nanggung ajeng maghrib. Wah, akhirnya saya pulang dulu. Nah, istri saya makin krasa kae. Nah, saya sholat dulu, sholat maghrib. Setelah maghrib saya lihat, wah beda nih kok teko-teko gitu, saya bilang gitu. Makin mengerang-mengerang. Nah, akhirnya tadi Pak, wes isa aku mung ndonga. Akhirnya saya lagi Pak ambil wudu. Nah, ya ndak ambil wudu, bar maghrib maksudnya urung batal. Sholat niat, sholat hajat 2 rakaat. Intine mudah-mudahan istri saya diberi kemudahan, kelancaran dan keselamatan. Tak khusuk-khusuk ke 2 rakaat pas sujud tambahi donga. Begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, cenger, bayi lahir ini ngarep TV. Urung sempat tak goneng ndi kok. Nah, biasa kan omah sempit itu kan ngarep TV kan ono kasure apa spring bed itu Pak ya. Lahirnya nang ngarep TV. Nang ngarep TV Pak. Begitu bedane teko bayi wis lahir, makane langsung, lho kok cepet men Pak, malah ngono iki. Batinku, tak dongani yo aku batinku. Orang nggo jasa anu lancar Pak. Itu lebih berkesan lagi. Lahir kok nang ngarep TV, cepet Pak. Ngasar krasa bar maghrib lahir. Alhamdulillah ya sehat ya waras ya selamat, bayi ini selamat mboke. Itu. Ya awake dhewe itu kadang-kadang doa usilahul mukmin itu betul. Wong iman iku dongane apa senjatane donga. Nah, tapi tadi kemantepan keyakinan. Kalau kita mantep yakin mandi. Adiknya juga gitu Pak. Yang 2 itu gampang kabeh, cepet kabeh. Ndak ada yang operasi itu. Itu contoh kecil gitu ya. Nah, itu sedikit bicara doa. Nah, di buku yang saya tulis ini yang separuh berisi teori berdoa, yang separuh berisi contoh-contoh doa. Doa-doa maksur ya. Maksur itu dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis. Termasuk bacaan sholat, bacaan sujud sahwi, sujud tilawah dan seterusnya. Bisa untuk tambah-tambah bacaan. Dan doa itu segala umur diwaca cocok Pak. Bayi ya cocok, anak ya cocok, putune ya cocok, tidak ada masalah. Jadi nggak tambah-tambah bacaan referensi, saya kira tidak ada ruginya. Selanjutnya sedikit mohon izin, saya juga ingin memperkenalkan buku yang satunya. Saya juga nulis nyun sewu buku baru judulnya Titik Pisah Fikih Salafi Muhammadiyah. Titik Pisah Fikih Salafi Muhammadiyah. Langsung 2 jilid. Buku ini saya tulis karena sebagian warga kita nembe ngerti podone. Bedane urung ngerti atau ngertine sithik. Jadi ngerti beda itu juga penting Pak. Jadi bukan berarti ngejak musuhan, ya ndak juga. Bicara fikih perbedaan itu tidak berarti ngajak musuhan, itu kerdil cara berpikirnya begitu. Ngerti perbedaan itu juga penting. Justru kalau jenengan tidak ngerti perbedaan, ya iso gelo nanti Pak. Contohnya inilah. Jenengan misalnya arek tumbas mobil, merek mobil kan pirang-pirang, ya ndak? Banyak pilihan. Jenengan kan biasanya lebih tertarik perbedaannya apa persamaan nih? Perbedaan. Nah persamaan kan wis ngerti aku.
Ngopo aku fokus persamaan? Saya justru berkepentingan ngerti perbedaan. Wartuku kok. Misalnya aku nak milih merek iki, bensinnya paling irit ndi? Kan bicara perbedaan, ya enggak? Sing paling awet ndi? Sing suku cadangnya gampang ndi? Sing bengkele akeh ndi? Itu bicara perbedaan. Iki garansinya pirang tahun, bicara perbedaan. Sebab kalau jenengan mau beli mobil pilihannya oke, urung ngerti kelebihan kelemahan, main tuku tekan ngomah, kadang disalahke bojone, milih kok sing ora terkenal, atau milih kok sing boros, milih kok sing harga jualnya remuk. Berarti referensinya kurang kan? Referensinya kurang. Padha ae Bu jenengan. Padha-padha le ormas Islam, oke pilihannya memang. Tapi nak iso yo ngerti kelebihan kekurangan, Pak. Ngerti perbedaan, ora waton mlebu wae. Kita tahu plus minusnya ajaran itu, doktrin itu. Mana yang misalnya isinya sing berat-berat, mana sing rada ekstrim, mana sing moderat, mana sing hati-hati, mana sing anu, punya referensi. Nah, termasuk nyun sewu. Karena sebagian warga kita itu nembe ngerti podo nih, dikira podo. Ngalor ngidul ula-uli, dikai kesempatan bina terus, dedek ustad rutin, padahal dari ormas lain. Giliran ono bedane, ngertine telat, wis kadung mlebu parah, bahkan wis ora iso ngendhaleki, bahkan dia yang menguasai, mengendalikan. Itu tidak hanya 1-2 tempat. Ngerti perbedaannya telat, sejak awal ora sadar nek ono perbedaan. Nah, saya menulis langsung 30 contoh fikih Salafi Muhammadiyah beda. Contohnya 30 langsung Pak, banyak. Nak tak detekke sak jilid kok kekandelen, akhirnya tak detekke 2 jilid. 5 bab pertama teori pengantar. Perbedaan manhajnya apa? Yang kedua, contoh-contoh fikih yang berbeda sampai 30 contoh. Ya ana sing bedane sithik, ana sing bedane rada tajam, tur yo ana sing perbedaan itu berpotensi melemahkan atau ngrecoki. Contoh nyun sewu ya, perbedaan sing berpotensi ngrecoki, ganggu kekompakan. Misalnya kayak gini, Muhammadiyah pendukung hisab, temen Salafi pendukung ru'yat. Ora iso ketemu. Pendukung ru'yat nyun sewu bukan hanya NU, Salafi juga pendukung berat ru'yat. Isih ditambah wajib taat dengan ulil amri, sehingga berpotensi untuk dalam tanda petik ya menyerang paham Muhammadiyah. Makanya kadang-kadang jangan heran tiba-tiba misalnya kaya iki ya posone beda atau bodone beda, tiba-tiba kok ning lingkungan Muhammadiyah kok ngendon-ngendoni misalnya apa? Aja melu Muhammadiyah, hisab iki bid'ah, sesat kuwi. Lho, kowe biasa ngisi nang masjid Muhammadiyah kok fatwamu saiki kok kuwi. Ya ketok asline. Selama ini mungkin ora ketok, begitu beda. Mungkin kadang ora sadar, Pak, metu asline. Duh kok ngrecoki. Akhirnya warga kita kadang ora kompak, ana sing melu kae, ana sing melu iki. Lah nek nembe 1-2 mungkin ora wani, Pak. Lah nek wis 30%, nek wis 40% wani, Pak. Akhirnya masjidnya ora kompak, ana sing melu kae, ana sing melu iki. Itu yang saya anggap berpotensi ngrecoki. Yang kedua, berpotensi melemahkan. Contoh sing berpotensi melemahkan iki apa? Nyun sewu. Lazismu Muhammadiyah getol menghimpun zakat profesi. Catat baik-baik, zakat profesi. Bagi Muhammadiyah zakat profesi wajib ada. MUI zakat profesi wajib ada. NU zakat profesi wajib ada. Tapi ketemu Salafi zakat profesi tidak ada, dan itu adalah bid'ah. Nah, ini melemahkan. Kudune wong Muhammadiyah itu getol arek bayar zakat profesi, tiba-tiba ada paham lain masuk, zakat profesi tidak ada. Lah sing imane urung pati kuat, akhirnya apa? Cocok nyong melu iki wae rasah bayar. Wong dijak bayar karo diajak orang bayar gampang ngajak orang bayar, Pak. Iya ndak? Ya gampang ngajak orang bayar kok. Apa meneh dilegitimasi dengan
paham, wah cocok iki melu sing ora bayar wae. Ayo lazismu kehilangan banyak pemasukan banyak karena zakat profesi itu termasuk penyumbang yang besar. Wong Muhammadiyah banyak juga yang pegawai karyawan kan, zakat profesi ora ono, pemasukan lazismu bisa turun, Pak. Ini yang saya anggap melemahkan. Tapi ada yang perbedaan itu tidak prinsip. Tidak prinsip itu tidak terlalu ngefek lah. Misalnya nak pas munggah bangkit dari sujud, wong Muhammadiyah tangannya benggang, nak wong Salafi ngepel, ya kan? Ini kan tidak prinsip. Pak ngepel, Pak ini kan tidak prinsip, Pak. Ya enggak? Iya, tapi itu perbedaan fikih, kena dititeni. Akhirnya ngepel pahami sapa, benggar pahami sapa. Iso dicireni. Nanti kalau sholat 2 rakaat, misalnya subuh kan 2 rakaat itu, iso didelok duduke tawaruk apa iftiros. Tawaruk Muhammadiyah, NU. Iftiros, nah, ini ndak prinsip. Ndak prinsip itu orang efek, ya biasa wae, tapi tetap beda. Kuwi bukan lali, Pak. Memang pahami ngono kuwi. Kadang-kadang kan kita nganggep wong kuwi apa lali kuwi. Duduk akhir kok iftiros. Ndak, Pak. Memang fikih dia seperti itu. Jadi dalam madzhab Hambali, sholat ini nak mung 2 rakaat, duduknya iftiros. Tapi nak tahiyate pindho, tembe yang pertama iftiros, yang kedua tawarruk. Ini fikih khas madzhab Hambali. Dalam hal ini diadopsi oleh Salafi. Tapi kalau Muhammadiyah, semua duduk yang di situ diiringi salam, hanya atahiyat terus salam, duduknya tawarruk. Bito-bito cilik ini kadang-kadang belum tentu orang awam wis paham. Kadang-kadang ngepel karo ora kan si cilik, Pak. Termasuk Sami Allahu liman hamidah, tangane diculke apa sedekap meneh. Itu termasuk perbedaan-perbedaan fikih yang kadang-kadang belum semua orang awam tahu. Itu. Urung masalah yang agak nyerempet-nyerempet budaya. Nyerempet budaya itu contohnya nyun sewu. Kadang-kadang teman kita itu kan menambah nama suami saja dipersoalkan kadang-kadang. Misalnya ya, nama misalnya Ibu Aminah Sudibyo. Sudibyo itu kan nama suaminya tuh, Pak. Kalau di Indonesia kan rada umum tuh itu, rada umum. Nama suami di belakang nama istri, kan rada umum. Tapi kadang-kadang sama teman kita ini disoal, itu tasabuh dengan orang kafir. Jauhi, tinggalkan. Itu menasabkan pada orang selain ayahnya. Nah, padahal kalau kita kembalikan ke urf orang Indonesia, nambah nama suami itu tidak bermaksud menasabkan, dan itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau teman kita ini tidak boleh, Muhammadiyah masih boleh, karena Muhammadiyah masih agak apa ya, ramah atau masih ramah dengan tradisi atau budaya. Hanya tidak semua. Tapi teman kita ini kadang-kadang ngiblate ke Saudi, sehingga adatnya juga disesuaikan ke sana. Jadi nambah nama suami saja dipersoalkan. Kalau kita boleh. Contohnya tadi, kalau ada kata-kata Ibu Tin Soeharto, zaman dhisik kan mesti anggere berita RRI mesti metu, Pak. Ibu Tin Soeharto. Wong Indonesia yo paham toh. Nak Ibu Tin Soeharto kuwi maknane Ibu Tin bojone Pak Soeharto. Ora ana sing memahami Ibu Tin anake Pak Soeharto. Wong Indonesia kan paham toh, Pak? Iya ndak? Ayo nek sebut Ibu Tin Soeharto iki Ibu Tin bojone Pak Soeharto. Ndak ada yang mengartikan Ibu Tin anake Pak Soeharto. Uruf namanya. Kalau mau dianggap anake ya binti. Ibu Tin binti Soeharto. Lah kuwi anake. Nak orang nggo binti berarti bojone. Oh, Indonesia paham. Itu kalau di Muhammadiyah tidak disoal, tapi kalau di sini disoal. Jadi beberapa perbedaan fikih yang mungkin terjadi. Nah, itu tadi ada yang prinsip, ada yang tidak ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah 1 jam saya menyampaikan. Tidak bijak kalau saya perpanjang lebar. Nyun sewu, mbok menawi sebagian jamaah ada yang ngersake buku ini, nanti bisa kalau kurang ya bisa nanti yang ngantar saya ngambil di rumah. Kalau yang sampel untuk contoh saya bawa paling ada 10 atau berapa itu ya. Nanti
monggo bisa langsung diambil gitu ya, yang ngersake untuk tambah-tambah bacaan, terutama pimpinan lah. Pimpinan itu levelnya yo rada intelek, tambah intelek maksudnya. Ciri intelek itu apa? Ya seneng maca, ngoleksi buku itu hobi, seneng maca itu ya. Itu kalau yang awam mungkin ya maklum, tapi kalau sejajar pimpinan-pimpinan itu ya mestinya ngecas pengetahuan terus Pak, ben wawasane tambah. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Memanfaatkan momentum puasa dan Ramadan, mari kita akhiri dengan berdoa, semoga lebih makbul dibanding bulan-bulan lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma inna nasyhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda anna ma'agum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.